Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah mendengarkan bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum pernah kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Sebagai contoh, konservasi artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, pelestariannya. Kamu bisa menambahkan 2 lagi atau lebih dari bacaan di atas. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut ini.
Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah dan di sekolah dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungo Jumpa dari Aceh. Nyanyikanlah lagu Bungo Jumpa, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya, nyanyikanlah bersama teman-temanmu. Saat asik bernyanyi, ayah Benny diam-diam memerhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Benny menjawab, ayah, Benny jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Sebenarnya Benny tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong ya. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungung Campa. Bungung cempa, bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih, kuning bercampur merah. Mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunkan, gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium. Alangkah harum si bunga cempaka. Wah, ternyata bungung cempa itu maksudnya bunga cempaka. Ya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Selama ini Benny hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Wah, hebat juga ya. Itulah kelebihan manusia. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara, kata ayah Benny. Benny belum mengetahui ya, lalu bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut, kata ayah Benny. Oh, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas
aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di Indonesia di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Sebagai contoh, negara Indonesia bunga nasionalnya bunga melati. Negara Jepang bunga nasionalnya sakura. Negara Belanda bunga nasional tulip. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan, contohnya reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Yang kedua, kewajiban manusia terhadap sungai. 1. Membuang sampah ke sungai. Ketiga, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. 1. Tidak melakukan perburuan. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap pohon. Salah satu contoh, menanam pohon di sekitar pekarangan. Nah, itu ada kosong nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sudah ada isian. Anak-anak melengkapinya sampai nomor 5. Ajaklah orang tuamu untuk menanam pohon di pekarangan rumahmu. Namun, jika tidak memungkinkan, kamu dapat menanam tanaman di dalam pot. Rawatlah tanaman tersebut dengan baik. Berilah pupuk dan siramilah dengan rutin. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a